Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisdan Rizhafiz. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan men-share tentang usaha Excepto Seafood dalam financial cycle. Lalu ini merupakan, yang Anda bisa lihat di layar ini merupakan produk dari Excepto Seafood dan merupakan signature dish daripada usaha Excepto Seafood, yaitu ada kepiting saus padang dan cumi hitam isi telur. Lalu kita langsung ke materi saja untuk penjelasan aja. Yang pertama itu adalah sistem informasi akuntansi. Informasi akuntansi sendiri merupakan sebuah bentuk dari sistem informasi akuntansi yang berkonsentrasi pada proses pembuatan, penyajian, dan memperbaiki informasi kepada pihak berwenang, mengelola kegiatan bisnis untuk dijadikan bahan dasar pengambilan kebijakan. Lalu ada sistem pengendalian internal. Pengendalian sendiri memulai arti proses mempengaruhi atau mengarahkan aktivitas sebuah objek, organisasi, atau sistem. Salah satu tujuan SIA adalah membantu manajemen dalam mengendalikan sebuah organisasi bisnis. Akuntansi dapat membantu mencapai tujuan ini dengan merencanakan sistem pengendalian yang efektif dengan cara pengajian sistem yang sudah dipakai untuk menjamin bahwa sistem tersebut beroperasi secara efektif. Lalu tujuan pengendalian internal sendiri dilakukan adalah untuk mencegah timbulnya kerugian bagi sebuah organisasi yang timbul antara lain karena sebab-sebab yang pertama, penggunaan sumber daya tidak efisien dan boros. Lalu keputusan manajemen yang tidak baik. Yang ketiga, kesalahan tidak disengaja dalam pencatatan dan pemrosesan data. Yang keempat, kehilangan atau kerusakan catatan yang tidak disengaja. Yang kelima, kehilangan aktiva karena kecerobohan karyawan. Yang keenam, tidak ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan lainnya oleh para karyawan. Dan yang terakhir, perubahan secara tidak sah terhadap SIA atau komponen-komponennya. Lalu sistem pengendalian internal lagi memiliki pemisahan fungsi, yaitu beberapa fungsi yang dipisahkan agar kegiatan perusahaan dijalankan dengan baik, seperti adanya bagian penerima, pesanan, bagian gudang, bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian packing, dan bagian pengiriman. Dengan adanya pemisahan fungsi ini diharapkan terjadi kontrol atas staf yang satu dengan yang lainnya dalam satu alur kerja. Lalu ada SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang direkrut harus sesuai dengan posisi yang akan dijalankan, sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan kemampuannya. Lalu ada transaksi. Setiap transaksi, penerimaan ataupun pengeluaran dicatat oleh bagian akuntansi untuk kemudian digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi untuk transaksi ini sebaiknya bagian accounting dan bukan bagian keuangannya. Lalu untuk otorisasi sebagai kontrol atas setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan, sehingga bisa meminimalisir adanya dokumen-dokumen yang tidak valid penggunaannya. Jadi otorisasi ini sebagai validator ya, agar apakah benar transaksi itu valid atau tidak. Biasanya yang memvalid itu validator. Lalu ada pencatatan. Pencatatan sendiri bertujuan untuk mempermudah pihak-pihak yang membutuhkan dalam mengecekkan semua transaksi, sehingga jika terjadi suatu kesalahan dapat dikoreksi dengan mudah dan dapat diketahui penyebabnya dengan cepat. Lalu untuk pembandingan, pada akhir periode bagian akuntansi atau keuangan finansial melakukan perbandingan atau evaluasi dalam bulannya, terutama bagian penerimaan dan pengeluaran, berdasarkan kenaikan harga supplier atau kenaikan minat pribadi. Lalu tadi merupakan penjelasannya mengenai SIA. Dan ini untuk ekstrak sendiri mempunyai konsep SIA tersendiri. Untuk eksternalnya, untuk kalangan umum mulai dari anak kecil,
hingga dewasa karena terdapat berbagai varian rasa yang dapat dikonsumsi untuk semua umur. Jadi eksekutif food ini berfokus pada semua umur. Jadi semua umur dapat mencoba produk-produk dari eksekutif food tanpa mengenal umur ya. Jadi misalnya kalau pedas itu bisa disesuaikan dengan rasa, juga bisa disesuaikan dengan umur-umur yang ada di masyarakat. Lalu untuk kegiatan perencanaannya, yang pertama pasti membutuhkan anggaran atau modal. Lalu kita juga membutuhkan barang baku balis balik, dan saya itu mencari bahan baku tuh dengan nelayan yang ada di Semarang, tepatnya di Tambak Lorok dan Pasar Kembang. Lalu membutuhkan SDM yang cakap dan mampu dalam bekerja. Dan dalam proyek ini saya bekerjasama dengan pihak nelayan yang ada di Tambak Lorok. Lalu untuk survei pasaran agar memudahkan marketing, survei yang pasaran yang saya gunakan ini di zaman ini sepertinya sosial media itu sangat menjanjikan. Jadi saya berfokus pada pemasaran ini pada penggunaan sosial media yang di Instagram maupun di WhatsApp keluarga dan teman-teman. Lalu promosi baik secara langsung maupun melalui sosial media. Jadi saya jelaskan ya, tadi saya berfokus pada sosial media saat menjalankan marketing. Untuk konsep organisasi dan pemeriksaan fungsi, yang pertama pemilik usaha, merancang usaha dan mengembangkan usaha untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Lalu ada manajer perusahaan menyumbangkan ide-ide kreatif untuk mengembangkan usaha, dapat memilih sebuah keputusan yang akan diambil serta mengotorisasi transaksi terjadi. Ini juga penting nih, karena zaman sekarang ini kalau ada suatu barang yang viral tapi tidak memiliki inovasi, maka tidak akan bertahan lama. Jadi manajer perusahaan ini dengan fungsinya itu sangat penting menurut saya, agar perusahaan bisa tetap survive dan bisa berkreasi. Lalu untuk yang ketiga, bagian pengadaan bahan baku, mencari pemasok bahan baku yang berkualitas baik langsung dari produsen bahan baku. Jadi barang baku dari seafood itu sebenarnya lumayan susah ya, karena kalau seafood itu dengan proses biasanya harus fresh, itu harus hidup dulu, baru nanti saat mau diolah itu baru dimatikan. Lalu yang keempat itu bagian penyimpanan gudang bahan baku, menjaga bahan baku agar tetap berkualitas baik dengan disediakan gudang yang memadai untuk menyimpan berbagai macam bahan baku yang akan diolah, serta selalu melakukan update stok bahan baku. Dan fungsi gudang itu juga cukup penting ya, agar makanan yang produk kita tuh tetap fresh dan tetap terjaga kualitasnya. Lalu untuk struktur organisasi tetap ya tadi ya. Nomor 5, bagian proses produksi, mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Tadi tuh cumi, ada cumi contohnya udang dari ikan, misalnya cumi tinta, udang bakar dan ikan goreng, misalnya seperti itu. Lalu ada bagian penyimpanan barang jadi, barang jadi yang sudah jadi. Jadi kan yang mentah ya guys ya. Sekarang itu yang sudah siap produksi, siap disebar ke konsumen. Lalu yang ke-7 bagian checking, tes rasa. Jadi agar kita menjaga kualitas daripada rasa untuk dilanjutkan kepada masyarakat, kita juga harus menjaga kestabilan dari rasa yang kita produksi. Jadi itu cukup penting juga sebagai image dari produk kita nanti ya. Lalu yang ke-8 ada bagian pemesanan atau keuangan, yang tugasnya mencatat seluruh pesanan dari customer dan memastikan stok masih tersedia. Lalu ada bagian pengemasan atau packaging, melakukan pengemasan produk dengan rapi dan menggunakan kemasan sesuai standar yang berlaku agar menjaga kualitas makanan setiap saji
yang siap disaji oleh konsumen. Saya agak sedikit sharing ya guys ya. Mungkin kalau saya melakukan packaging ini kan karena penjual saya itu menggunakan pengantaran secara, misalnya menggunakan ojek online maupun Grab apapun Gojek. Jadi saya melakukan packaging itu dengan rapi dan rapat menggunakan selotip seperti itu ya. Lalu yang terakhir, bukan terakhir sih, yang selanjutnya ada promosi ya. Ini tadi lakukan promosi itu tadi saya melakukannya sebagian besar menggunakan sosial media. Sudah ya. Lalu lanjut saja kita ke bagian financial cycle. Dan ini flowchartnya bisa dilihat. Siklus penggajian dimulai saat karyawan melakukan fingerprint untuk daftar kehadiran yang nantinya akan terdisplay di komputer bagian SRD. Daftar hadir tersebut kemudian akan dibuat rekapnya dengan menggunakan database karyawan yang dimiliki oleh SRD. Lalu rekap daftar hadir kemudian diberikan kepada bagian keuangan dan akan digunakan untuk menghitung jumlah gaji. Jadi di sini bisa terlihat bahwa bagian SRD kami akan berkoordinasi dengan bagian keuangan dalam absensi ya, dan untuk penggajian juga. Lalu perhitungan jumlah gaji juga menggunakan database tarif gaji dan upah. Setelah gaji dihitung, maka bagian keuangan akan memiliki database penggajian. Bagian keuangan juga melakukan pengecekan perhitungan gaji dan menyiapkan buku kas keluar dan cek. Cek diberikan oleh bagian keuangan kepada direktur utama untuk diotorisasi. Jadi apakah data itu sudah benar atau valid, maka direktur berperan penting dalam validasi ini. Setelah bagian dari direktur tadi, dari direktur utama tadi, lalu ke bagian keuangan lagi. Bagian keuangan akan memberikan cek dan yang setelah diotorisasi oleh pihak bank dan direktur utama tadi ya, untuk diproses lebih lanjut. Bank akan melakukan pencocokan rekening dan jumlah saldo gaji dengan menggunakan database karyawan. Di sini perusahaan saya menggunakan payroll. Bank juga menyiapkan bukti transfer 2 rangkap diberikan kepada bagian keuangan. Yang bukti pertama diarsipkan oleh bagian keuangan, bukti transfer yang kedua diberikan kepada karyawan, dan untuk BKK yang telah disiapkan oleh bagian keuangan diberikan kepada bagian akuntansi dan nantinya akan diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan dokumen jurnal umum. Dan selanjutnya bagian akuntansi membuat laporan keuangan dan laporan keuangan kemudian diarsipkan. Dan baik, ini merupakan daftar bagian IPO bagian IPO. Keterangan pertama yaitu daftar kehadiran dengan input karyawan melakukan fingerprint tadi ya, dan dengan outputnya daftar kehadiran nantinya akan terdisplay di komputer bagian SRD, dan prosesnya membuat rekap daftar hadir dengan menggunakan database karyawan. Lalu yang kedua, rekap daftar kehadiran. SRD memberikan rekap daftar hadir kepada bagian keuangan, lalu outputnya bagian keuangan menerima rekap daftar hadir, dan prosesnya bagian keuangan akan menghitung jumlah gaji dan melakukan pengecekan perhitungan gaji. Lalu ada buku kas keluar dan cek dengan input bagian keuangan memberikan cek kepada direktur utama, lalu outputnya direktur utama menerima cek. Prosesnya dilakukan otorisasi cek oleh direktur utama. Lalu bank bagian keuangan memberikan cek yang telah diotorisasi pada pihak bank. Bank akan melakukan pencocokan rekening dan jumlah saldo gaji dengan menggunakan database karyawan. Lalu prosesnya bank melakukan transfer ke rekening masing-masing karyawannya. Lalu laporan keuangan. Bagian keuangan memberikan BKK kepada bagian akuntansi. Bagian akuntansi melakukan proses lebih lanjut sehingga menghasilkan dokumen jurnal umum, dan yang prosesnya bagian akuntansi membuat laporan keuangan. Jadi itu saja sharing-sharing dari saya mengenai usaha eksekutif dalam financial cycle.
Dan cukup sampai di sini saja. Saya sebelumnya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih semua atas partisipasinya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.